Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di siang ini kita bisa duduk untuk bertolabul ilmi di Masjid Nidaul Ilmi Kampung Beliung, dan tema yang kita akan bahas di siang ini tentang 4 kelompok yang memenuhi bumi. Pembahasan ini diambil dari sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dan juga Tirmidzi dari hadis Abi Kabsyah Al-Anmari radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamad dunya li arba'ati nafarin." Sesungguhnya dunia ini diperuntukkan untuk 4 kelompok. Abdun razaqahullahu malan wa ilman fahuwa yattaqi fi malihi rabbahu wa yasilu fihi rahimahu wa ya'lamu lillahi fihi haqqa fahadha min ahsanil manazili indallah. Kelompok yang pertama, kata Nabi, seorang hamba yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan rizki berupa harta dan ilmu pengetahuan, dan dia pun menjadi hamba Allah yang berhati-hati dalam menggunakan hartanya dan senantiasa menyambung kerabatnya, dan dia mengetahui apa yang harus dilakukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala, maka orang ini adalah sebaik-baik kelompok yang ada di permukaan bumi. Seorang hamba yang diberikan harta dan pengetahuan, dengan pengetahuannya dia hati-hati dalam menggunakan harta, dan dia gunakan untuk bersilaturahim, dan dia tahu apa yang harus dilakukan ketika melakukan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kelompok yang pertama, kelompok yang paling tinggi yang hidup di bumi. Kelompok yang kedua, wa rajulun atahu Allahu ilman wa lam yu'tahu malan fahuwa yaqul law anna li malan la amiltu bi amali fulan fahuwa bi niyyatihi wa huma fil ajri sawa. Kelompok yang kedua, seseorang yang Allah anugerahkan ilmu pengetahuan tapi tidak diberikan harta, tetapi dia senantiasa berangan-angan, kalau seandainya aku punya harta, aku pun akan mengamalkan seperti amalan fulan. Maksudnya kelompok yang pertama, maka dia dengan niatnya pahalanya sama dengan kelompok pertama. Jadi seorang laki-laki memang dia miskin, tidak banyak dianugerahi harta, tapi dia punya ilmu agama, sehingga dengan pengetahuannya dia pun berangan-angan, ya Allah, kalau seandainya aku diberikan harta, aku pun bisa melakukan hal yang sama seperti orang yang diberikan harta dan pengetahuan.
maka dengan niatnya dianggap pahalanya sama. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa rajulun atahu Allahu malan wa lam yu'tahu ilman fahuwa yahbatu fi malihi aw yuhbitu fi malihi wa la yattaqi fihi rabbahu wa la yasilu fihi rahimahu wa la ya'lam lillahi fihi haqqan fahadha bi aswa'il manazili indallah. Yang ketiga, seorang laki-laki yang diberikan harta tapi tidak diberikan ilmu agama, maka dengan hartanya dia hamburkan begitu saja, tidak pernah bertakwa kepada Rabbnya, tidak pernah bersilaturahim kepada kerabatnya, tidak tahu apa yang harus dilakukan kepada Allah sebagai haknya, maka manusia seperti ini adalah seburuk-buruk tempat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan seburuk-buruk manusia yang tinggal di atas bumi. Kemudian yang terakhir, wa rajulun lam yu'tahu Allah, wa rajulun lam yu'tihi Allahu malan wala ilman fahuwa yaqul law anna li malan la amiltu bi amali fulani fahuwa bi niyatihi wa huma fil wizri sawa. Seorang laki-laki yang Allah tidak memberikan harta dan juga ilmu agama, dia pun berangan-angan, kalau seandainya aku punya harta, aku pun akan mengamalkan dengan amalan fulan, maksudnya kelompok yang ketiga yang paling buruk itu, maka dia dengan niatnya dalam masalah dosa hukumnya sama. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang 3 kelompok, tentang 4 kelompok, di mana kita dari 4 kelompok ini. Maka siapa yang salah bergabung dengan 4 kelompok ini, maka bisa fatal kehidupannya. Kelompok pertama dan yang kedua, mereka adalah orang-orang terbaik yang hidup di dunia. Kelompok ketiga dan yang keempat, mereka adalah orang-orang yang paling buruk yang hidup di dunia. Baik, kita akan jelaskan. Kelompok yang pertama disebut alimun ghani. Alimun ghani, orangnya alim, di satu sisi dia juga kaya. Siapa yang tidak ingin alim dan tidak ingin kaya? Semua ingin dua-duanya. Satu sisi dia punya pengetahuan yang luas dari pengetahuan agama, dan sisi lain dia pun kaya raya. Lah, kelompok yang pertama ini adalah kelompok yang paling tinggi kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alimun ghani, orang alim yang kaya. Kenapa? Karena kalau dia kaya dan dia alim, maka dengan kealimannya, dengan pengetahuan agamanya, maka dia bisa memperbudak hartanya, dan dia tidak bisa diperbudak harta, dia yang memperbudak harta. Sehingga dia tahu harus kemana harta ini dibelanjakan, dia tahu harta ini harus kemana dihabiskan, karena dia punya ilmu masalahnya. Sebab kalau seandainya harta yang ia miliki dihambur-hamburkan kepada sesuatu yang tidak ada faedahnya ataupun sesuatu yang diharamkan, dia tahu bahwa ini adalah kecelakaan bagi hidup dia, dan dia akan mendapatkan 2 soalan di hadapan Allah: dari mana kau dapatkan, kemana kau belanjakan. Maka orang yang alim dan kaya ini memang jarang. Kalau orang kaya banyak, tapi orang yang kaya plus alim sedikit.
Orang alim juga banyak, tetapi yang menggabungkan alim dan kaya ini memang sedikit sekali. Makanya kalau seandainya Allah anugerahkan, satu sisi kita diberikan kekayaan, sisi lain kita diberikan ilmu pengetahuan agama, maka ini nikmat yang luar biasa, nikmat yang penuh dengan berkah. Karena dengan ilmunya dia tahu mana pintu-pintu kebaikan, dengan pengetahuannya tahu kemana jalan-jalan kebaikan, dan dia pun mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ketika membelanjakan harta itu. Ini yang pertama. Yang kedua, alimun fakir. Orang alim dan fakir. Alim tapi fakir. Masih mending orang alim fakir dibandingkan orang fakir enggak alim. Karena orang alim ini walaupun dia fakir, maka masih ada hal yang bermanfaat bagi hidupnya dari ilmu pengetahuannya. Walaupun boleh jadi dia fakir, dia miskin, tapi dia punya ilmu. Dengan ilmunya dia bisa mendapatkan atau mencapai apa yang dicapai oleh orang yang punya harta. Dengan cara apa? Dengan cara ghibtah. Ghibtah itu berangan-angan seperti orang lain tanpa berangan-angan nikmat orang lain hilang atau berpindah kepada dia. Karena itu sifatnya hasad. Ghibtah berbeda dengan hasad. Ghibtah itu kalau ibu punya tetangga orang kaya kemudian haji, punya tetangga kemudian umrah, kemudian ibu katakan, karena ibu sudah ngaji, punya ilmu, ya Allah kalau aku seperti tetangga saya pun juga bisa umrah, saya juga bisa haji, dan saya akan lakukan. Lah cukup niat seperti itu saja, maka ibu sudah dapat pahala haji dan umrah. Bayangkan ibu tidak harus datang ke Mekah kan, karena tidak ada uang, tapi ibu sudah mendapatkan pahala haji, pahala umrah. Atau orang sebelah korban dengan sapi, ibu ingin korban, tak ada duit, jangankan sapi, kambing pun tak bisa beli. Tapi ibu berangan-angan dalam hatinya, aku pun kalau punya uang banyak seperti dia, bukan satu sapi, dua sapi kukorbankan. Maka dengan niatnya kita itu mendapatkan pahala seperti tetangga yang kaya raya, yang dia bisa beribadah dengan kekayaannya. Itu namanya ghibtah. Dari sini ada faedah besar. Jangan remehkan amalan hati, jangan remehkan amalan niat. Karena terkadang niat itu mengecilkan yang besar dan membesarkan yang kecil. Boleh jadi kita kecil karena kita tidak sanggup, tidak ada harta untuk bersedekah. Boleh jadi kita kecil karena kita tidak sanggup untuk berangkat haji dan umrah. Tetapi niat ini bisa menjadi besar, bisa menjadi pahala yang sama dengan orang yang haji dan umrah. Cukup kita katakan, ya Allah kalau aku seperti dia, aku pun akan melakukan hal yang sama. Itulah hebatnya amalan hati. Amalan yang ringan tetapi pahalanya besar. Amalan yang ringan tapi pahalanya segudang. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ghaniyun jahil. Orang kaya tapi bodoh. Jadi kelompok yang ketiga ini di masyarakat adalah ghaniyun jahil. Memang dia kaya, hartanya di mana-mana melimpah, rumahnya megah, kendaraannya mewah, hartanya melimpah, tetapi dia jahil. Dia tidak tahu agama, dia tidak tahu batasan-batasannya. Lah orang yang seperti ini berbahaya, Bu. Orang kaya yang tidak punya ilmu menyetirnya, maka kekayaannya akan memperbudak dia. Boleh jadi dia menjadi hamba dunia.
Itulah yang disabdakan Nabi SAW, ta'isa abdu dinar wa ta'isa abdu dirham. Celaka hamba-hamba dinar dan celaka hamba-hamba dirham. Kenapa menjadi hamba uang? Kenapa menjadi hamba dinar dan dirham, menjadi hamba dunia? Karena dia tidak punya pengetahuan, jahil. Sehingga harta itulah yang membuat dia jahat. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna. Sekali-kali jangan suka melampaui batas apabila Allah membukakan kekayaan kepadamu. Karena harta itu sirru tughyan, rahasia bejatnya manusia, rahasia jahatnya manusia itu adalah harta. Harta ini tergantung siapa yang pegang. Kalau yang memegang orang baik, orang alim, maka harta ini akan menjadi baik. Tapi kalau seandainya harta ini dipegang orang jahat, orang jahil, maka harta ini akan menjadi jahat. Itulah yang dikatakan Nabi SAW, malun salih li rajulin salih. Harta yang baik itu kalau pemegangnya baik. Harta itu menjadi jahat kalau yang memegang orang jahat. Lihat, gara-gara harta, gara-gara harta seseorang menghambur-hamburkan hidupnya bergelimang dengan kemaksiatan, minum khamar, berzina, narkoba, dugem, setiap malam menghambur-hamburkan biaya. Untuk apa? Belum lagi dengan harta menyakiti orang, nyewa preman untuk menyakiti orang. Dengan harta dia bisa semena-mena merendahkan manusia, menyakiti manusia. Itu karena yang megang orang jahil. Tapi kalau yang megang orang alim seperti kelompok yang pertama, tentu pasti dia akan menggunakan harta itu di jalan Allah Subhanahu wa taala, digunakan untuk bertakwa, digunakan untuk membantu saudaranya, digunakan untuk hak-hak Allah seperti zakat dan sedekah, dan begitu seterusnya. Ini kelompok yang ketiga ini, ghaniyun jahil. Orang kaya yang jahil adalah seburuk-buruk tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dipastikan dia akan menghambur-hamburkan hartanya di jalan syaitan. Mengeluarkan harta itu kan ada 3 macam. Ada yang sifatnya tercela, ada yang sifatnya terpuji, ada yang sifatnya mubah. Kalau sifatnya tercela, itulah orang-orang yang menghambur-hamburkan harta bukan untuk ketakwaan dia kepada Allah, bukan lebih mendekatkan dia kepada Allah, justru digunakan untuk kemaksiatan kepada Allah, berpesta pora, mabuk, zina, narkoba dan yang semacamnya. Yang kedua, mengeluarkan harta dengan cara terpuji, terpuji secara syar'i. Dengan hartanya dia menolong anak-anak miskin, anak-anak fakir, anak-anak yatim. Dengan hartanya dia membangun masjid, dengan hartanya dia membangun pesantren, dengan hartanya dia membantu janda-janda yang tidak mampu dari orang-orang tua. Dengan hartanya dia bisa membuat bakti sosial, dengan hartanya dia bisa menolong orang yang sakit, dengan hartanya dia bisa menolong siapapun. Itulah harta yang baik dipegang orang baik. Yang ketiga, perkara mubah. Perkara mubah. Lah perkara mubah juga ada 2. Mengeluarkan harta sesuai dengan kebutuhan itu tidak berdosa. Ibu mengeluarkan harta untuk kebutuhan belanja beras, lauk, pauk, alat dapur, alat rumah, memang kebutuhan. Ya. Yang kedua, perkara mubah yang bisa menjadi haram. Ketika perkara mubah ini sampai kepada berlebihan atau disebut dengan israf atau tabdzir, yang sering saya jelaskan apa israf atau tabdzir itu. Memang yang dibeli mubah, tetapi menjadi berdosa ketika berlebihan, yang disebut dengan tabdzir.
ataupun israf. Ibu beli makan banyak-banyak, tapi kemudian lebih banyak yang dibuang ke tong sampah dibandingkan yang masuk ke perut. Itu mubadzir. Lah inilah perkara mubah menjadi haram jadinya. Makanya kemudian seorang yang kaya tapi jahil, dipastikan dia lebih banyak mengeluarkan hartanya di jalan yang sangat tercela. Ini yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, kelompok yang keempat adalah seorang fakir jahil. Sudah fakir jahil. Ini yang apes. Ya. Kalau kaya masih mendingan kan Bu ya. Ini sudah miskin bodoh. Apa ndak apes orang kayak gini nih? Yang lebih parah lagi, sudah miskin bodoh kemudian bercita-cita pula. Kalau saya seperti orang kaya sebelah itu, oh enak kali ya. Dia bisa beri narkoba sesuka dia, dia bisa berzina sesuka dia, dia bisa minum khamar sesuka dia, bisa judi sesuka dia, bisa ini, bisa itu. Maka niat itu yang menjadikan dia memiliki dosa seperti orang yang ketiga. Dia tidak berzina, tapi dia menanggung dosa zina. Coba bayangkan Bu, orang ini tidak berzina, tapi dia mengatakan, saya kalau kayak tetangga sebelah kaya raya, dia bisa berzina, saya pun bisa kok. Akhirnya dia dapat dosa zina, padahal nggak berzina. Kemudian memandang tetangganya yang kaya lagi, enak kali ya, dia kaya bisa ngisap narkoba. Dia tidak ngisap narkoba, tapi dia dapat dosa ngisap narkoba. Coba bayangkan, hanya ngomong begitu saja. Dia mandang lagi orang kaya di depannya. Enak kali orang kaya depan itu ya. Kenapa? Enak dia. Kalau ada apa-apa sewa preman pukuli orang. Nah, dia enggak sewa preman, enggak mukulin orang, tapi dia bawa dosa mukulin orang. Padahal dia enggak ngapa-ngapain, hanya melamun saja. Nih bayangkan Bu, melamun ini hati-hati. Ya. Ada melamun yang dapat pahala besar, ada melamun yang dapat dosa besar. Makanya ingat Bu, melamun boleh, tapi jangan kemudian melamunnya justru mendapatkan dosa besar. Melamun kayak ingin seperti si Anu yang kaya, yang begini, yang begitu, dia tidak sadar dia sedang berbuat dosa sama dengan yang orang kaya jahil itu lakukan. Kalau hendak melamun berangan-angan seperti orang yang pertama lah, atau minimal yang kedua, supaya kita mendapatkan pahala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik kita akan mengupas sedikit demi sedikit tentang faedah dari 4 kelompok ini. Jadi ada orang alim kaya, ada orang kaya, ada orang fakir alim, ada orang kaya jahil, dan ada orang fakir jahil. Baik, dari hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, as-sadaqatu tazidul mal wa la tunqisuhu. Sedekah ini penyebab bertambahnya harta dan tidak mungkin mengurangi harta. Terkadang manusia ini kalau tidak punya ilmu pengetahuan agama, maka paradigma cara berfikirnya seperti sekuler. Paradigma sekuler itu, kalau ibu punya dompet isinya 1 juta, kemudian ibu sedekahkan 100.000, kalau paradigma sekuler mengatakan berarti hilang 100.000 dari dompet dan sisa 900. Itulah paradigma sekuler namanya. Tapi kalau paradigma Quran berbeda Bu. Kalau ibu nyumbang 100,
maka 100 ini akan dikali lipatkan menjadi 10, dan 10 akan dikali lipatkan menjadi 700 kali lipat. Itulah paradigma Quran, dan harus yakin. Sebab kalau tidak yakin, maka akan sulit untuk mendapatkan jawabannya. Akan sulit mendapatkan jawabannya. Makanya sering saya ceritakan kepada ibu tentang seorang kisah yang ma'ruf. Ada seorang ulama, Rabi ibn Khusaim, Rabi ibn Khusaim rahimahullahu ta'ala, seorang tabi'in. Dia terkenal seorang peniaga, dan perniagaannya itu selalu lancar. Tidak pernah ada ruginya. Rupanya rahasianya karena banyak bersedekah. Kemudian anak pamannya ingin meniru Rabi ini. Dia pun seorang peniaga. Setelah mendapatkan rahasianya kenapa orang ini bisnisnya lancar, ketahuannya karena dia banyak sedekah, akhirnya dia pun meniru. Mulai dia banyak sedekah. Anehnya usahanya tak lancar-lancar, padahal sama-sama sedekah tuh. Akhirnya ditanya, kok kamu sedekah lancar usahamu, saya sedekah juga kok tidak lancar usahaku, katanya. Maka dijawab, aku bersedekah karena aku yakin bahwa dengan sedekahku Allah akan tambah rizkiku. Tapi engkau bersedekah, engkau tidak yakin karena engkau hanya coba-coba saja. Kan engkau hanya coba-coba saja. Cobalah sedekah, mudah-mudahan benar. Cobalah sedekah, mudah-mudahan betul dilipat gandakan. Kalau ibadah tidak disertai keyakinan, hanya coba-coba, maka tidak ada pengaruh dalam kehidupan. Tapi yakinlah, kalau kita yakin seyakin-yakinnya bahwa sedekah itu bisa menambah harta, pasti Allah akan lipat gandakan. Bukan hanya secara pahala, tapi secara materi juga Allah Subhanahu wa taala akan berikan. Ini faedah yang pertama dari hadis ini. Kemudian faedah yang kedua dari hadis ini adalah karena begini, Bu ya. Hadis ini kan menceritakan tentang orang-orang yang membelanjakan harta dengan cara yang baik, dengan membelanjakan harta dengan cara yang buruk. Orang-orang yang membelanjakan dengan cara yang baik karena ilmu agama yang dimilikinya, dia yakin itu adalah sebuah kebaikan, maka ini sebaik-baik manusia. Tapi ada orang yang membelanjakan hartanya untuk keburukan dan dia jahil, dan ini seburuk-buruk manusia. Makanya kemudian kita bercerita tentang soal membelanjakan harta. Orang yang alim, orang yang tahu, ketika dia membelanjakan harta atau menyedekahkan harta, dia yakin bahwa harta itu bisa bertambah dan tidak mungkin berkurang, karena Rasul mengatakan, "Ma naqasa min malin sadaqah." Tidak mungkin harta sedekah itu akan berkurang. Yang kedua, mudha'afatul ajr. Mudha'afatul ajri. Orang yang selalu bersedekah, maka Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan pahalanya. Allah akan lipat gandakan pahalanya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa aqradullaha qardan hasanan yudha'ifu lahum wa lahum ajrun karim. Siapa yang berniaga dengan Allah, maka Allah akan melipat gandakan kebaikannya. Jangan takut. Orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah itu pasti Allah akan lipat gandakan kebaikannya. Yang ketiga, Allah akan angkat derajatnya, dan Allah akan jauhkan dari segala al-balaya wal qurb. Segala musibah-musibah, bencana-bencana, cobaan-cobaan itu akan diangkat dengan sedekah.
Ingat Rasul mengatakan tadawau mardhakum bis sadaqah, obati orang yang sedang sakit kalian dengan sedekah. Artinya sedekah bisa menghilangkan bala. Belum lagi kemudian dengan sedekah ini bisa menggugurkan dosa dan juga memadamkan kesalahan-kesalahan. Belum lagi dengan sedekah ini harta kita akan menjadi semakin berkah lagi. Dan begitu seterusnya, banyak di antara faedah-faedah dari amalan orang yang bersedekah. Kemudian yang kedua, as-sabru 'alal masaib izzun wa syarafun. Sabar ketika menghadapi musibah itu sebuah kemuliaan dan kehormatan bagi seorang muslim. Karena di sini kan kelompok kedua, dia fakir tapi dia punya ilmu, sehingga dengan ilmunya dia tidak mempermasalahkan kefakirannya. Biasanya orang yang mempermasalahkan kefakiran itu kan karena tidak ada ilmu pengetahuan, karena tidak punya ilmu agama. Akhirnya orang fakir ini bisa kufur, karena fakir dengan kekufuran itu tetanggaan tuh biasanya. Betapa banyak orang fakir pindah agama, pindah keyakinan, menjual agamanya karena fakir. Kenapa? Karena jahil, dia tidak punya ilmu. Betapa banyak orang fakir akhirnya menjadi orang yang meminta-minta, mengemis ke sana kemari padahal dia bisa bekerja. Dengan kefakirannya akhirnya dia banyak melakukan kriminal, mencuri, merampok dan begitu seterusnya. Tapi kalau dia fakir dan punya ilmu, maka ilmu akan membimbing kefakirannya. Walaupun dia fakir, ini bagian daripada musibah, tapi karena dia punya ilmu, dia punya kehormatan dan punya kemuliaan. Saya fakir, tidak mungkin saya maling, saya harus bekerja. Biarlah saya fakir, tidak mungkin saya menjadi pengemis. Biarlah saya fakir, tidak mungkin saya menjual iman dan Islam saya. Saya fakir memang iya, tapi saya tidak mungkin berbuat jahat. Itulah ilmu yang menjadikan orang fakir itu menjadi baik. Alimun fakir, orang alim yang fakir, dengan kefakirannya dan kealimannya dia menjadi hamba yang bersabar ketika menghadapi musibah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah ighsanu dhulli tumbitu min budhurit tamah, bahwa kehinaan itu dikarenakan karena tomaknya manusia kepada dunia. Orang yang kaya tapi tidak punya ilmu, sehingga dia tidak bisa memanage hartanya dengan baik, maka semakin kaya manusia tidak akan semakin puas dengan kekayaannya. Semakin kaya manusia pasti ingin semakin besar di hadapan manusia. Sekarang ibu orang yang paling kaya di satu RT, nanti kalau bisa paling kaya di satu RW. Sudah paling kaya di satu RW, pengen kaya di satu desa. Sudah menjadi orang terkaya di desa, pengen menjadi orang terkaya sekecamatan. Sekecamatan ibu sudah paling orang kaya, kalau bisa sekabupaten. Sekabupaten ibu pengen jadi orang kaya, kalau bisa seprovinsi. Ini orang terkaya seprovinsi. Kalau bisa satu Indonesia, ibu diurutkan nomor satu. Itulah kekayaanmu, tidak akan ada habisnya, akan terus haus seperti minum air lautan. Karena ada dua perkara yang dicari itu tidak pernah akan selesai dan akan terus dicari dan tidak akan pernah puas. Pertama ilmu, dan yang kedua harta. Dan yang bisa mengerem harta itu hanyalah ilmu pengetahuan. Kalau ghani jahil, orang kaya jahil, maka dia akan menjadi orang yang paling tamak, dan dia akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya, dan dia akan gunakan semau dia harta dalam pembelanjaannya, dan dia akan lebih banyak melakukan maksiat dibandingkan ketaatan kepada Allah karena dia jahil.
Kekayaan yang harusnya mengantarkan dia ke surga malah mengantarkan dia ke neraka, naudzubillah. Kemudian yang keempat, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, al mu'min yuaddi haqqallah fil ilmi wal mal. Kewajiban seorang muslim itu harus melaksanakan hak Allah pada ilmu dan amal. Ilmu dan harta, ilmu dan harta itu memiliki hak, memiliki tuntutan, di mana di antara tuntutan-tuntutan orang yang memiliki ilmu adalah husnun niyati wa sihatul maqsadi fi talabihi wal ikhlasi fi dzalik. Di antara tuntutan ilmu, pertama, kita harus punya niat baik dan harus benar maksud tujuan yang kita niatkan dalam hati. Sebab dengan kejernihan hati, dengan niat yang baik dalam hati, sekalipun kita tidak beramal, maka kita seolah-olah mendapatkan pahala orang yang beramal. Cukup menggerakkan hati saja dengan cara ghibthah tadi. Yang penting jernih hatinya, baik hatinya, niatnya juga baik. Kemudian yang kedua, at-taharri sirki, hati senantiasa jujur. Jadi kalau ingin kita mendapatkan amalan hati seperti amalan badan tanpa harus beramal, selain baik niat dan benar maksud, ditanamkan juga kejujuran. Memang jujur. Karena kalau orang tidak jujur, awalnya niatnya baik, setelah dapat harta berubah pula dia. Kan betapa banyak orang yang seperti itu, Bu. Awalnya duduk temenung, angan-angan, nengok masjid di Darul Ilmi, belum selesai kan, terduduk dia mandang masjid. Cobalah saya jadi orang kaya, saya selesaikan tuh masjid itu 2 lantai. Setahun kemudian betul jadi orang kaya. Adalah kemudian uang untuk membangun, tak jadi, Bu. Kenapa? Rumah belum di lantai 3, kalau perlu lantai 10. Itulah terkadang angan-angan kalau tidak diiringi dengan kejujuran, itu bisa berubah. Makanya niat baik saja tidak cukup. Kata ulama harus ada taharris sidqi, kejujuran yang melekat dengan baiknya niat itu. Jangan sampai berubah. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini juga ada izzatun nafsi. Bahwa di antara hak ilmu adalah izzah, memiliki kemuliaan, memiliki kehormatan. Saya fakir ya, tetapi saya tidak mungkin menghinakan diri hadapan manusia meminta-minta, karena saya tahu itu tidak boleh dalam agama. Saya fakir ya, tapi tidak mungkin saya menggadaikan akidah saya, agama saya. Ini sama saja dan menghinakan diri sendiri di hadapan Allah dan Rabbnya. Jadi muncul izzah dengan ilmu itu, ya. Dengan ilmu itu muncul izzah. Kemudian juga di antara faedahnya iqtiranul ilmi bil amal. Kelompok yang pertama, kelompok yang tinggi nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena dia menggabungkan antara ilmu dan amal. Satu sisi dia punya ilmu, sisi lain dia punya harta. Dengan ilmunya dia gunakan harta itu untuk membantu manusia, untuk bersedekah dan berbuat baik. Itulah syarat kalau ingin mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah, maka iringilah ilmu yang kita miliki dengan amal yang kita kerjakan, ya. Kemudian juga yang terakhir, sidqun niyati sababun fi husulil ajri, bahwa jujurnya niat sebab terbesar orang itu mendapatkan peluang pahala yang banyak. Wa min syarrin nasi sahibu malin jahil,
dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang punya harta tetapi dia jahil. Ini orang yang paling buruk. Kaya tapi jahil. Itu yang banyak di masyarakat kan. Dia muslim, kaya tapi tak solat. Muslim kaya tapi bakhil. Muslim kaya tapi tidak pernah hadir ke masjid. Muslim kaya tapi tidak pernah berpuasa, tidak pernah zakat dan begitu seterusnya. Ingat, kalau seandainya anda muslim, jarang beribadah, tapi diberikan kekayaan, itu hanya istidraj saja. Sampai pada waktunya Allah akan mengulur-ngulur waktu dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan azab tidak di dunia maka di akhirat. Inilah di antara faedah hadis tentang 4 kelompok yang akan memenuhi bumi. Siapa di antara kita yang masuk pada 4 kelompok ini? Apakah kita masuk di urutan pertama, kedua, atau justru kita masuk di urutan ketiga dan keempat? Naudzubillah. Baik, sampai di sini kita buka tanya jawab. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Kalau enggak ada, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.